Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Reza Nur Umboro salaku dosen tina mata kuliah pendidikan atikan Islam sareng dulur babaturan kuring anu reueus. Nu kahiji salaku hamba-hamba Allah, marilah orang panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan nikmat kesehatan fisik sareng spiritual ka urang sadayana. Kukituna orang tiasa ngumpul dina bumi masing-masing supados ngalayan diri ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat sareng salam tehilap kami kirimkan ka junjungan orang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos nyangkit umat manusia tina zaman jahiliyah ka paradaban anu terang benderang. Muga urang sadayana kalabat abdi-abdi anu taat berhak nampi syafaat dina dinten terakhir. Perkenalkan, nama saya Rafael Ramadan. Di sini saya akan memberi sedikit ilmu tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, mari kita ulas terlebih dahulu tentang akhlak. Akhlak berasal dari kata al-khuluq atau al-khulq yang memiliki arti secara etimologi. Yang pertama itu tabiat atau budi pekerti, yang kedua kebiasaan atau adat, yang ketiga keperwiraan, kesatriaan dan kejantanan, yang keempat agama, dan yang kelima adalah kemarahan atau al-ghadab. Karena akhlak itu merupakan keadaan yang tidak bisa lepas dari jiwa, oleh karena itu suatu perbuatan tidak bisa disebut akhlak melainkan memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, perbuatan bisa dikatakan akhlak ketika dilakukan secara berulang kali. Lalu yang kedua, perbuatan ini timbul dengan mudah tanpa dipikirkan atau diteliti sebelumnya sehingga benar-benar telah menjadi suatu kebiasaan. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. Oleh karena itu sehingga setiap aspek dari ajaran agama ini berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia atau biasa disebut dengan akhlakul karimah. Hal ini antara lain tercantum dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan suatu akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad, Baihaqi dan Malik. Pada riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Akhlak Nabi Muhammad SAW dengan disebut dengan akhlak Islam, yaitu di mana akhlak tersebut bersumber pada Al-Quran, dan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quran yang memuji tentang akhlak Nabi Muhammad SAW yaitu surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau hai Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Kata khuluq berarti akhlak. Secara linguistik mempunyai akar kata yang sama dengan khalq yang berarti ciptaan. Jadi khalq ini lebih bermakna tentang ciptaan Allah yang bersifat lahiriah dan fisikal. Sementara al-khuluq ini berarti ciptaan Allah yang lebih bersifat batiniah. Seorang sahabat pernah mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan kalimat
karena Rasulullah ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Uh, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang terbaik dalam hal hak dan huluk. Dengan demikian Nabi Muhammad SAW adalah manusia sempurna dari segala aspek, dari mulai lahiriah maupun batiniah. Kesempurnaan lahiriah beliau sering kita dengar oleh sahabat beliau yang melaporkan tentang sifat-sifat lahiriahnya, yaitu Hindun bin Abi Halah misalnya mendeskripsikan sifat-sifat lahiriah beliau bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat anggun, dan wajahnya terang menderang bagai bulan purnama, dan badannya tinggi sedang. Lalu adapun beberapa akhlak dari Nabi Muhammad SAW, yaitu pemaaf, penyayang, jujur, penyabar, tawadu, dan lain sebagainya, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu contohnya adalah dari kisah Suraka. Kita tahu bahwa tatkala Suraka ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia bersama dengan kudanya malah terjerembab ke dalam tanah hingga beberapa kali. Kemudian setelah itu ia memohon kepada Rasulullah SAW untuk meminta pertolongannya. Maka Rasulullah SAW akhirnya menerima pertolongan tersebut. Jadi Nabi Muhammad akhirnya menolong Suraka ini dan serta memaafkan Suraka yang hendak membunuh beliau. Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah cerminan dari Al-Quran. Bahkan beliau dikatakan sebagai Al-Quran yang berjalan, yang hidup di tengah-tengah umat Islam. Membaca dan menghayati akhlak Nabi Muhammad SAW itu berarti membaca dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Itulah mengapa Siti Aisyah berkata akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Jadi kesimpulannya adalah kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sempurna baik dari segi lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu kita sebagai umatnya seharusnya meneladani akhlak-akhlak tersebut agar kita berada pada jalan yang benar. Dan apabila kita mengikuti akhlak-akhlak tersebut, niscaya kita akan disenangi oleh banyak orang dan hidup kita akan menjadi tentram. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Potong buah menggunakan kapak, tetapi tak ada hasil yang didapat. Hendaklah kita menjaga akhlak agar selamat di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.